Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai operasi hitung aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Misalkan ada contoh yang pertama adalah 2x ditambah 4y dikurang 5. Kita diminta untuk menyederhanakan. Sederhanakanlah. Ya. Perlu diingat, tadi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai suku yang sejenis dan yang tidak sejenis. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya, kita harus mengumpulkan terlebih dahulu suku yang sejenis. Maka baru bisa disederhanakan dan diselesaikan. Misalkan contohnya 2x ditambah 4y dikurang 5 dikurang 4x. Maka caranya adalah kita kumpulkan dulu suku yang sejenis. Ada 2x dan min 4x. Kemudian suku yang lain baru mengikuti di belakangnya. Ditambah 4y dikurang 5. Karena ini adalah suku yang sejenis, maka bisa diselesaikan. 2x dikurang 4x adalah min 2x. Bagaimana dengan suku yang tidak sejenis? Maka tinggal dituliskan saja. Ya. Seperti ini sudah selesai. Min 2x dengan 4y dikurang 5 ini tidak bisa diselesaikan. Cukup seperti ini karena tidak sejenis. Variabelnya tidak sama, pangkatnya pun tidak sama. Maka cukup sampai di sini, gitu ya. Kemudian contoh soal yang kedua. Misalkan 3x ditambah 4y dan 5x dikurang 8y. Kita diminta untuk menyederhanakan. Ya. Sederhanakanlah. Kata dan di sini artinya adalah penjumlahan. Maka dapat kita selesaikan 3x, kita tulis ulang, ditambah 4y, ditambah 5x dikurang 8y. Setelah itu kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. 3x ditambah yang ini sama 5x ditambah 4y dikurang 8y. Ini adalah suku yang sejenis. Ya, baru kita bisa menyelesaikan. 3x ditambah 5x adalah 8x. 4y dikurang 8y adalah min 4y. Selesai. Jadi jawabannya adalah 8x dikurang 4y. Ini sudah tidak bisa dikurangkan lagi karena tidak sejenis. Ya. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang ketiga. 5x ditambah 4y dari 4x dikurang 5y. Kata dari itu mengandung makna pengurangan. Maka dapat kita selesaikan. Ini diminta untuk menyederhanakan. Maka dapat kita selesaikan. Caranya kita tulis ulang 5x ditambah 4y dikurang. Ini dikurang. Kemudian ini kita tutup. 4x dikurang 5y. Tanda seperti ini mengandung arti perkalian. Jadi kita mengalihkan tandanya terlebih dahulu. Min kali plus min 4x min kali min plus 5y. Baru yang depannya kita tulis. Setelah itu diapakan? Kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. 5x dengan min 4x, 4y dengan 5y. Gitu ya. 5x dikurang
4x ditambah 4y ditambah 5y. 5 dikurang 4 adalah 1. Jadi kalau 1 tidak usah dituliskan koefisiennya, tinggal variabelnya saja. Gini, karena x ini punya koefisien adalah 1. Gitu. Ditambah 4 ditambah 5 adalah 9y. Seperti ini, sudah selesai. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut ke operasi hitung aljabar yang kedua adalah tentang perkalian. Misalkan contohnya seperti ini. 5 dikali 2y ditambah 4x. Maka cara mengerjakannya adalah 5 dikali 2, 10y, 5 dikali 4 adalah 20x. Apakah ini suku yang sejenis? Tidak. Kalau tidak, berarti sampai di sini saja sudah selesai. Ya. Contoh yang kedua. Tadi contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua. Misalkan 2x ditambah 3 dikali 4x ditambah 5. Cara mengerjakannya adalah dengan perkalian distributif. 5 dikali 4, 2x dikali 4x, kemudian 2x dikali 5, setelah itu 3 dikali 4x, baru 3 dikali 5. Kita selesaikan dulu. 2x dikali 4x. 2 dikali 4 itu 8. X dikali x itu adalah punya pangkat 1. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Jadi x kuadrat. Gitu. Jadi kalau perkalian, pangkatnya itu dijumlahkan. Kalau variabelnya sama. Ya, jadi 2 kali 4, 8. X kali x adalah x kuadrat. Kemudian 2x dikali 5 adalah 2 kali 5, 10. Tinggal tulis x-nya. Kemudian 3 dikali 4x, di sini juga positif, adalah 12x. Kemudian 3 dikali 5, masing-masing positif, berarti 15. Setelah itu diapakan? Setelah itu kita cari suku yang sejenis untuk dapat diselesaikan. Di sini terlihat yang sejenis itu adalah 10x dan 12x. Sehingga 8x kuadrat ditambah 10 ditambah 12x adalah 22x, kemudian ditambah 15. Apakah masih ada suku yang sejenis? Tidak ada. Di sini x kuadrat, di sini x. Memang variabelnya sama, namun pangkatnya berbeda, maka ini tidak sejenis. Sehingga cukup sampai di sini cara penyelesaiannya. Ya. Baik, kita lanjut kembali ke operasi hitung aljabar yang ketiga adalah tentang pembagian. Misalkan contohnya adalah 12x kuadrat y dibagi 3x gitu ya. Ingat, pembagian itu sama seperti pengurangan. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Perintahnya adalah selesaikanlah atau sederhanakan. Maka kita jawab 12x kuadrat y, Ibu akan menulis seperti ini artinya sama, 3x. 12 dibagi 3 dapat berapa? 12 bagi 3 dapat 4. 3 bagi 3 itu 1, maka tidak usah ditulis. Ya. Kemudian kamu perhatikan,
Di sini X-nya ada 2. X kuadrat itu artinya X kali X. Gitu ya. Jadi X-nya ada 2. Di sini X-nya ada 1. Jadi ini mengandung makna seperti X kuadrat dikurang X. Gini. Sehingga sisanya adalah X saja. X pangkat 1. X pangkat 1 tidak pada umumnya hanya ditulis X saja. Gitu ya. Jadi kalau di sini X-nya 2 dan X-nya 1, itu dicoret, di sini masih ada sisa 1. Jadi kita bisa tuliskan X. Kemudian Y, di bawah tidak ada Y, maka dituliskan Y. Selesai. Oke. Ini contoh yang pertama. Misalkan kita buat contoh yang kedua. 20X pangkat 6, Y pangkat 5, dibagi 4, X pangkat 2, Y pangkat 3. Bagaimana caranya? Kita selesaikan. Kita tuliskan seperti ini boleh? 4X kuadrat Y3. 20 dibagi 4 dapat 5. 4 dibagi 4, 1 tidak usah ditulis. Di sini X-nya 6. Di bawah X-nya 2. Berarti X 6 dikurang 2. Di sini berarti masih punya X pangkat 4. Ya. Karena 6 dikurang 2, 4. Di bawah habis sudah. Kemudian Y-nya. Y-nya. Di atas Y-nya 5, pangkat 5. Di bawah Y-nya pangkat 3. Maka 5 dikurang 3 adalah 2. Jadi ini masih punya Y2. Yang di bawah sudah habis. Gitu ya. Maknanya seperti ini. Misalkan Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 3. Kita susun misalkan gini. Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi Y kali Y kali Y. Coret Y-nya 3. Coret Y 3. Maka sisa 2. Sama seperti artinya Y pangkat 2. Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 3 sama dengan Y pangkat 2. Atau Y5 dikurang 3 karena variabelnya sama. Y pangkat 2. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 5X pangkat 4 Y pangkat 2. Oke. Yang terakhir adalah mengenai pemangkatan bentuk aljabar. Yang D. Pemangkatan bentuk aljabar. Misalkan contohnya adalah 2X pangkat 5. Gitu. 2X pangkat 5 artinya apa? Artinya 2X ini dikali sebanyak 5 kali. 2X 2X 1, 2, 3, 4 2X 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 2 dikali 2 4 4 kali 2 8 8 dikali 2 16 16 dikali 2 adalah 32. Semuanya variabelnya sama X. Ini punya pangkat 1, 1, 1, 1, 1. Sehingga kalau perkalian pangkatnya ini tinggal dijumlahkan. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 adalah 5. Sehingga 2X pangkat 5 adalah 32X pangkat 5. Sama seperti artinya 2 dipangkatkan 5 dan X juga dipangkatkan 5. Gitu ya. Kemudian contoh yang kedua.
Misalkan X ditambah 2Y pangkat 2. Itu artinya sama seperti X ditambah 2Y ini berulang sebanyak 2 kali. X ditambah 2Y juga dikali X ditambah 2Y. Seperti tadi pada operasi perkalian, maka ini berlaku sifat perkalian distributif gitu ya. X dikali X adalah X kuadrat karena dia punya pangkat 1, kalau perkalian pangkatnya ditambahkan. X dikali 2Y adalah 2XY. Jadi menuliskan huruf abjad yang terlebih dahulu. Kemudian 2Y dikali X adalah 2XY. Kemudian 2Y dikali 2Y adalah 4Y kuadrat. Karena Y dikali Y, maka pangkatnya dijumlahkan 1 ditambah 1 adalah 2. Sehingga setelah ini, kita mencari suku yang sejenis untuk kita selesaikan. Ini sama. Maka X kuadrat ditambah 2 ditambah 2 adalah 4. X, Y, begitu saja. Karena dia adalah suku yang sejenis untuk penjumlahan. Ya. Ditambah 4Y kuadrat. Sampai di sini sudah selesai karena sudah tidak ada suku yang sejenis lagi. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian paham. Silahkan disimak kembali dengan benar materi yang sudah Ibu sampaikan. Silahkan juga mencari referensi-referensi baik dari YouTube maupun dari buku agar lebih memahami tentang materi aljabar ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.